Monggo Ustadz Heru, barangkali ada banyak hal yang disampaikan. Bagaimana ya Bapak Ibu memilah dan memilih sekolah biar tidak salah pilih untuk anak kok coba-coba. Nah, perencanaan begitu nggih. Monggo Ustadz Heru disilahkan. Terima kasih Ustazah Dia, Ustazah Ain, dan teman-teman Ustazah yang luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu yang saya banggakan dan terima kasih sekali di pagi ini sudah berkumpul dengan kita, meskipun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, tetapi tidak mengurangi makna silaturahim ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk putra putri panjenengan semua. Mudah-mudahan begitu. Nah, tema ini memilah dan memilih sekolah yang ideal. Tentu saja kecap itu tidak ada nomor dua. Betul Ustaz. Nomor satu. Ya, apa yang saya katakan tadi? SDM. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau pandemi kemarin itu ada beberapa sekolah yang mengutamakan fasilitas itu pada sebuah fisik begitu. Tetapi sekolah yang baik, yang ideal itu menurut kami yang pertama adalah satu SDM. Jadi SDM itu mulai pimpinan, guru, karyawan dan semua yang ada di situ. Yang kedua konten. Jadi kontennya, isinya, materinya apa? Yang ketiga baru ngomong fisik, jadi fisik berupa bangunan atau kelas atau macam-macam begitu. Nah, kalau sekarang di masa pandemi ini sepertinya yang diutamakan adalah SDM. Jadi kualitas sumber daya manusia, artinya kualitas ustadzahnya. Bagaimana? Alhamdulillah dengan nama kreatif ini. Jadi dengan nama kreatif itu memang betul ternyata guru-guru di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 ini luar biasa sekali. Boleh Bapak Ibu sekalian tepuk tangan untuk ustadz-ustadznya gitu. Kenapa saya katakan begitu? Tadi sudah diberi salah satu beberapa contoh gitu. Jadi kekuatan potensi SDM sumber daya manusia yang ada di sekolah kita ini itu luar biasa. Ada ngaji yang tadi luar biasa. Ada yang bermain musik, ada yang bisa mendongeng, yang ada bukannya multi talenta. Ini yang menjadi salah satu modal, artinya salah satu aset yang dimiliki oleh sekolah kita tercinta ini. Itu yang tidak bisa diabaikan. SDM itu tidak bisa ditawar. Dan alhamdulillah sudah teruji, Alhamdulillah ustadz-ustadzah kita ini sudah teruji. Ketika di masa yang kemarin sebelum pandemi sudah tidak bisa dikatakan luar biasa begitu. Dan alhamdulillah ketika masa pandemi ini adaptasi cepat gitu ya. Jadi dengan cepat gitu. Jadi kalau satu tolak ukur dari sebuah kemajuan katakanlah instansi atau apapun itu SDM-nya mudah beradaptasi dengan perubahan dan dengan cepat bisa beradaptasi dan mengantisipasi sebuah perubahan-perubahan itu. Dan alhamdulillah pimpinan dan teman-teman ustadz-ustadzah di sini itu sudah masuk langsung personel yang 3. Jadi itu yang modal tidak bisa abaikan begitu. Jadi kekuatan itu. Nah, yang kedua adalah konten gitu. Oh ya, jadi SDM tadi itu tidak hanya expert di bidangnya, tapi memiliki karakteristik yang luar biasa. Jadi kalau sudah mungkin panjenengan yang kelas atas sudah bisa merasakan kesabaran tingkat tingginya, ketelatenannya, macam-macam perhatian, kepedulian terhadap anak didik ini sudah tidak bisa diragukan waktu sebelum pandemi. Dan waktu pandemi ini pun begitu. Sampai direwangi itu apa ya? Direwangi. Demi anak-anak gitu ya. Outdoor activity dilakukan begitu. Itu luar biasa itu. Mau soroh, mau susah gitu ya. Jadi home visit dilakukan itu.
mengabaikan apa namanya kesehatannya demi anak-anaknya. Satu itu tadi orang tingkat tinggi perguruan itu, jadi mau tahu, peduli gitu, mau berkorban untuk anak didiknya. Itu makanya anak-anak di sini kedekatannya sangat luar biasa dengan ustadz-ustadzanya. Mohon maaf begitu sampai mohon maaf gitu orang tuanya kalau bargaining position itu kalah gitu ya. Lebih memilih ustadz-ustadzanya dari ada orang tuanya itu. Kekuatannya itu ya sampai segitunya. Ikatan emosionalnya begitu tinggi. Luar biasa. Apalagi tadi dari alumni yang sudah berkait begitu itu dan sampai sekarang pun masih ada ikatan emosional. Luar biasa itu. Ustadz lain dikasih hadiah ini. Bayangin itu luar itu menurut kami adalah prestasi yang luar biasa. Siswanya, alumninya ingat gurunya. Itu prestasi luar biasa. Loh, ya sampai diajak ke rumah. Ya Allah, ini kan tidak ada pendidikan basic dasar yang luar biasa dari ustazahnya. Ya, mungkin begitu. Jadi kecerdasan itu macam-macam. Salah satunya kecerdasan dia punya interpersonal yang luar biasa. Punya kepedulian terhadap guru-gurunya yang dulu masih ingat. Padahal berapa tahun yang lalu. Ya, jadi itu yang artinya salah satu hidden kurikulum ya, kurikulum yang tidak terlihat gitu, hidden kurikulum itu yang di sini tercipta yang luar biasa. Mudah-mudahan di pandemi ini teman-teman ustadz-ustadzanya juga lari cepat. Karena era sekarang adalah untuk anak-anak menuju era digital. Jadi mau tidak mau ustadz-ustadzanya tidak mau ketinggalan supaya tidak gaptek. Tidak gaptek. Gitu ya. Jadi dimodalin bikin studio gitu. Jadi ustadz-ustadzanya belajar jadi artis gitu. Jadi menjadi idola, menjadi panutan, gitu. Menjadi tauladan bagi siswa-siswanya. Jadi itu yang dimiliki teman-teman di sekolah gratis SD Muhammadiyah 20 ini. Jadi insya Allah sudah teruji gitu. Insya Allah sudah teruji gitu. Jadi dan paham tentang dunia anak itu yang lebih utama. Tadi makanya sampai mau kayak dongeng, mau joget. Beliau Ustazah ini sampai begitu, sampai maunya gitu ya. Jadi ketika masuk dunia anak-anak itu ya tingkah polanya menjadi teman gitu. Jadi bagi mereka menjadi anak-anak begitu. Itu luar biasa. Paham betul dengan dunia anak-anak begitu. Karena sekolah kita adalah sekolah dasar, jadi tingkat dasar. Maka sesuai dengan perkembangan usianya, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan psikologis anak-anak tersebut. Itu yang penting gitu. Jadi kita tidak bisa mengeterapkan model pembelajaran anak-anak yang orang dewasa ke anak-anak. Kita yang menyesuaikan, bukan anak-anak yang menyesuaikan kita. Jadi itu sudah kita terapkan. Modelnya ada sekarang sudah masuk teman-teman ustadz-ustadz guru pada entertain. Gitu. Kalau konsepnya kan pakai edutainment gitu. Nah sekarang entertainnya sudah masuk begitu. Jadi itu akan sudah nampak gitu. Jadi entertain sekolah ini sudah kelihatan begitu. Jadi panjenengan kalau dulu mungkin melihat sekolah, memilih sekolah bisa jadi datang langsung gitu ya, melihat fisiknya, melihat apa fasilitasnya. Kalau sekarang karena masa pandemi, artinya referensinya lebih banyak di digital, gitu ya. Apa yang dikatakan Ustazah Tia tadi itu di YouTube, di IG, di Facebook, panjenengan akan melihat itu jejak digitalnya. Sampai tanggal berapa sih eksistensi sekolah tersebut gitu. Ternyata 2 tahun yang lalu baru ada gitu kan. Nah, ini berarti kan keterlambatan mengantisipasi perubahan itu. Adaptasinya terlalu lama. Kalau insya Allah di sekolah kreatif SD Muhammadiyah 20 ini, jangan lihat kemarin sudah muncul itu di YouTube itu luar biasanya. Panjenengan akan lihat itu. Jadi jejak digital apa yang sudah kita lakukan itu terekam, terrecord gitu ya. Jadi dan itu akan menjadi referensi bagaimana itu sepenuh hati, totality gitu ya. Jadi memberikan yang terbaik untuk anak didik itu. Itu yang tidak bisa dipungkirin itu, tidak bisa dihapus gitu. Jadi itu yang nampak gitu. Apalagi kalau itu nanti kita sudah masuk secara fisik lebih luar biasa. Insya Allah begitu.
Pelajarannya pun tidak ada yang tidak dilanjutkan kecuali outbound. Kecuali outbound itu masih di cancel gitu ya, masih di cancel. Insya Allah. Tapi yang lainnya tetap kita berikan 100%. Itu salah satu kekuatan teman-teman di sini, ustadz-ustadzanya totalitif gitu. Jadi memberikan semua, tidak ada yang dikurangin, tidak ada yang dikurangi. Karena yang outbound itu karena fisik yang sebetulnya sih dari beberapa tempat yang pernah saya datangin, mereka welcome, terbuka gitu ya. Artinya silakan kalau mau datang ke tempat tersebut, tetapi dibatasin gitu ya, dibatasin jumlahnya begitu. Ya, cuman kita kan perhitungannya baik itu dari Muhammadiyah sendiri, dari dinas maupun dari orang tua begitu. Kalau beliau-beliau kerap beratan atau belum waktunya ya kita tidak berani untuk melakukan itu. Tapi pada prinsipnya tempat provider yang ada di sana sudah membuka diri gitu. Sabar, mohon sabar. Insya Allah dalam waktu dekat ini kalau kita sudah dalam kondisi normal, kita akan lakukan itu, outbound itu. Nah, itu tadi sudah saya ngomong konten ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua tadi konten gitu. Konten sekolah ini variatif banget. Gitu. Kalau boleh dibandingkan, boleh dibandingkan dengan sekolah lain gitu kan. Insya Allah poin-poin materinya itu luar biasa banyaknya varian. Kita karena masa anak-anak ini kan masa anak-anak itu butuh suatu aktivitas gitu ya. Jadi butuh kegiatan. Artinya sekolah ini artinya menyiapkan kegiatan yang sifatnya lebih atraktif. Jadi baik motorik halusnya, motorik kasarnya itu kita fasilitasi. Itu yang luar biasa gitu. Karena tadi guru-gurunya memahamin dunia mereka, maka kita memberikan juga di sini baik itu kita motorik halusnya pun motorik kasarnya juga kita berikan difasilitasi begitu. Ya, itulah yang konten-konten yang kita berikan. Jadi panjenengan boleh membandingkan konten-konten yang sudah kita lakukan punya sekolah kreatif 20 ini dengan konten-konten sekolah lain. Insya Allah kita lebih banyak gitu ya, kontennya gitu. Jadi beli satu banyak. jadi kalau saya punya istilahnya begini. Jadi ada kalau di protokol kesehatan itu ada 3M. Iya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau saya punya ada 3M juga. Mendaftar gitu ya. Mendaftar. Terus gitu masuk menjadi siswa kita. Mendaftar masuk menjadi siswa kita. Terus bayarnya kapan? Urusannya Ustadz lain. Insya Allah, masih bisa dihitung. Iya. Jadi insya Allah konten yang kita berikan insya Allah melebihi kalau dibandingkan lebih dari sekolah-sekolah lain yang ada gitu ya. Jadi baik itu indoornya maupun outdoornya. Fasilitas yang kita berikan fasilitas perhatian yang kita berikan luar biasa banget. Karena katanya Ustazah tadi biasa yang sebelum pandemi satu kelas itu 25 siswa itu 2 guru. Kalau sekarang satu guru pegang 15 siswa. 14 paling banyak. Luar biasa. Ini yang mungkin tidak dimiliki sekolah lain. Kalau Bapak Ibu sekalian butuh perhatian anaknya. Ya, apalagi sekarang dalam kondisi belajar di rumah. Kalau gurunya megang anak 20 atau 30 itu rasanya ya beda dengan kalau satu guru memegang 15 anak. Insya Allah perhatiannya lebih gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita memberikan perhatian lebih pada putra-putri panjenengan semua. Itu ya, itulah strategi yang kita lakukan. Itu termasuk konten. Strategi yang kita lakukan dalam rangka memberikan yang terbaik untuk putra-putri panjenengan. Karena masa anak-anak ini masih butuh banyak pendampingan. Baik itu dari gurunya maupun dari orang tuanya.
Dan alhamdulillah dengan demikian itu ada kerjasama yang harmonis begitu antara orang tua dan gurunya gitu ya, untuk memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa. Nah itu jadi pertama tadi SDM, guru-guru ustadz-ustadzanya, yang kedua konten, yang ketiga baru kita ngomong fasilitas fisik. Nah kebetulan di masa pandemi ini fisik adalah yang lebih urgent adalah memfasilitasi teknologi untuk komunikasi silaturahim dengan orang tua maupun dengan khususnya dengan siswa. Salah satunya bikin studio. Wah, sekolah bikin studio kayak kayak stasiun stasiun televisi begitu. Jadi ya itu luar biasa. Jadi sekolah ini ada skala prioritas yang diutamakan gitu. Jadi untuk kepentingan anak-anak sampai sekolah bikin studio, dan alhamdulillah ada supporting dari wali murid juga begitu, yang jadi teknisi, operator teknisi ini luar biasa begitu. Jadi sumbangsih wali murid juga menjadi salah satu ya kekuatan kemajuan sekolah kita itu. Jadi nah ini yang mudah-mudahan dengan bergabungnya panjenengan itu menjadikan lebih gitu. Jadi menjadikan kekuatan ini lebih gitu. Jadi sama-sama, ayo kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk putra-putri. Sekarang tempat tidak menjadi masalah. Sementara ini tempat tidak menjadi masalah. Meskipun misalnya panjenengan di Gresik gitu, di Sidoarjo ketika cocok dengan konsep sekolah kreatif SD Muhammadiyah 20, kenapa tidak begitu? Karena ya kalau sudah di Sidoarjo mau daftar, masa yang di dekat sini tidak mau daftar? Iya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 poin yang terpenting yang tidak bisa diabaikan dalam proses menghantarkan, mendampingin putra putri panjenengan. Yang lebih kita utamakan adalah pengembangan karakter anak itu sendiri. Jadi alhamdulillah tadi sudah dijabarkan sama Ustadz-Ustadzah yang saya salut begitu. Jadi betul-betul total gitu dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk putra putri panjenengan. Insya Allah gitu. Jadi tidak mengecewakan. Insya Allah tidak mengecewakan. Mudah-mudahan testimoni dari wali murid tadi itu, beberapa wali murid itu yang bukan sesuatu yang direkayasa, memang dari hati, hasil dari yang dia rasakan, dan itu luar biasa. Sekolah ini harusnya bersyukur gitu ya, punya wali murid yang punya ikatan emosional kayak begitu. Itu tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur materi. Kami ucapkan terima kasih wali murid yang supporting gitu ya, memberikan testimoni terhadap eksistensi sekolah ini. Mudah-mudahan doa panjenengan, support panjenengan itu menjadikan kita menjadi lebih banyak lagi wali murid kita begitu. Jika kita sama-sama menghantar calon generasi masa depan yang berakhlak karimah. Amin, Allahumma amin. Itu Ustazah Tia, jadi barangkali nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab dari siap. Bapak Ibu dan saya nambahkan dikit Ustazah. Okay. Jadi sampai dari tadi. Silakan. Jadi ayah bunda kami sejak awal sudah bertekad bersama bahwa kami akan memberikan lebih dari apa yang seharusnya. Jadi sekalipun dalam kesepakatan dengan sekian orang tua akan dapat sekian gitu, katakanlah bayar segini dapat 10, maka kita akan memberikan bahkan mungkin 11, 15 bahkan sampai apa yang kita punya. Dan selalu yang menjadi fokus utama kami adalah anak dan anak. Itulah kenapa kemudian dengan pandemi ini kita sudah nggak mikir yang lain kita hentikan. Stop. Yang penting bagaimana selama pandemi ini anak tetap bisa nyaman belajar, nikmat belajar, asik belajar, dan tidak menjadi beban bagi orang tua. Yes. Karena kita semua tahu bahwa bagaimana awal-awal pandemi itu semua pada panik. Karena memang kondisi ini kan tak terduga. Betul. Semua mencari pola, seperti apa gitulah. Ini kemudian kita benar-benar serius fokus, sehingga alhamdulillah akhirnya anak-anak tetap enjoy, dan mereka semakin rindu untuk kemudian ketemu dengan ustazahnya, termasuk
kita mengikuti kesibukan orang tua, Ustadz. Jadi orang tua yang ketika kemudian belum memungkinkan mendampingi anaknya belajar di pagi hari, Ya. itu masih bisa kemudian kita layani di sore hari. Luar biasa. Sehingga ustadz-ustadzanya itu Sip-sipan, ya? kerjanya tidak mengenal waktu, bukan sip-sipan. Kalau sip-sipan enak. Oh, gitu ya. Kalau sip sore kan paginya istirahat. Kalau sip pagi sore istirahat. Kalau ini enggak, Luar biasa, estafet Ustadz. ya, luar biasa. Estafet. Ya. Dan semua itu kita jalankan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kegembiraan. Kenapa? Karena ketika kita melihat anak-anak gembira, kita ikut gembira. Yes. Ketika anak-anak senang belajar, kita Yes. ikut senang. Ya. Ketika orang tua mengeluh, kita juga, ya Allah gitu ya. Mm-mm. Kok ini ada kesulitan, apa yang kita bisa? Apa yang kita bisa itu. Jadi insya Allah dengan bersama kreatif, jenengan akan mendapatkan lebih dari apa yang Amin, seharusnya. amin, amin. Terutama yang tadi, hidden curriculum tadi itu. Ya, Hayden, Ikatan emosi. Jadi di awal saya permisi ayah bunda mohon maaf karena nanti putra putri jenengan kalau sudah gabung dengan kreatif itu akan menjadi anak kami. Jenengan harus rela berbagi dengan kami ya. Karena bahkan Luar biasa. mungkin ikatannya dengan kami juga akan sedikit lebih, tapi tetap tidak akan bisa merebut hati orang tua, Enggak, tetap betul. Ustaz ya. Iya. Oke, terima kasih Ustazah Tiah, bisa dilanjut ke sesi dialog nanti. Terima kasih banyak Ustadz Heru dan Ustadz Ain yang sudah memberikan banyak penjelasan, sedikit tips tadi bagaimana cara memilah dan memilih sekolah di masa pandemi. Insya Allah kalau pandemi masa sulit ini kita bisa menemukan sekolah yang ini cocok sekali untuk Ananda gitu ya. Kalau masa normal insya Allah malah lebih dari apa yang bisa Betul. diberikan oleh sekolah, Insya terutama sekolah kami. Monggo langsung saja. Setelah ada pengarahan tadi, kita langsung buka dengan tanya jawab, Ayah Bunda. Monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai program, mengenai Ananda, atau hal-hal yang berhubungan dengan sekolah kreatif SD Muhammadiyah 20 ini terutama kami persilakan. Monggo. Bisa dibuka operator, Ya. di unmute semuanya dan dilacak kanan kiri. Ya. Mohon bisa memberikan isyarat tangan yang mau bertanya. Kalau Dilihat. sekiranya agak sungkan untuk melambaikan tangan bisa chat di Boleh bisa boleh ketik di dengan chat ya. ketik Nanti di kita chat. akan sampaikan. Monggo dilihat, cek kanan kiri operator. Ya. Monggo ayah bunda, sebelum nanti dilanjut dengan informasi PSB. Mudah-mudahan sudah Oleh- paham semua Ustaz. ya? Mudah-mudahan. Sepertinya begitu. Sudah paham semua, biasanya langsung paham, besok sudah daftar. Betul sekali. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Oke. Eh. Oke. Monggo yang mau tanya sebelum dilanjut Ustadz Ir yang akan menyampaikan tentang info PSB nanti. Oke. Kalau sekiranya tidak ada, tidak apa-apa ya Bunda. Kalau memang hari ini belum menemukan sesuatu yang mengganjal, karena memang kayaknya sudah luar biasa Ya, semuanya. alhamdulillah. Jelas, Ya. sudah jelas, Ya. paketnya lengkap. Kalau saya mah yes. Gitu. Ya. Tinggal kita menunggu Iya, Kita tunggu. betul sekali. beliau-beliaunya mendaftar. Oke, dan setelah ini insya Allah akan ada pemaparan bagaimana sistem pendaftaran siswa baru di sekolah kami dan bagaimana tentang biaya dan lain sebagainya nanti juga akan dijelaskan. Dan kalaupun nanti ada Termasuk hal yang tadi perlakuan khusus bagi yang Oh. inden yang daftar di daftar isi. Nah, itu nanti juga siap, siap. akan segera Oke. kita saksikan bersama. Jangan lupa ya Bunda untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami sediakan di kolom chat nanti bisa diisi ya karena nanti kami akan merekam jejak panjenengan dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ain tadi ada special award untuk yang sudah join hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan langsung saja kalau gitu ya Ustadz Ain ya. Oke, Ustadz Ir Untuk sudah siap. lebih mengefektifkan waktu, inilah mari kita sambut Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru tahun ajaran 2020-2021. Kita sambut Ustadz Ustadz Khairul Alimin. Ustadz Ir. Ir, Ustadz Ir, disilahkan. Wah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ayah bunda, semuanya tadi sudah panjang lebar telah dijelaskan oleh Ustadz Heru ataupun juga oleh host kita, Ustadzah Tiah. Maka tibalah kita untuk informasi pendaftaran siswa baru Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 tahun ajaran
2021-2022. Ya, baiklah, yang sudah menjadi peserta Zoom untuk informasi PSB untuk tahun depan, insya Allah ayah bunda jangan lupa untuk syarat pendaftaran seperti biasa ya. Kita insya Allah dari Sekolah Kreatif SD 50 akan membuka mulai tanggal 16 November. Ya, jadi insya Allah mulai hari Senin pekan depan. Ya, 16 November ya. Silakan nanti bisa menghubungi kami. Nanti kita akan kirim untuk nomor kontak dan mungkin bisa lewat mengisi secara online juga bisa. Nah, tadi absen yang sudah diisi oleh ayah bunda, nah itu nanti sekaligus nanti akan kita ingatkan. Barangkali mungkin bisa langsung bisa membeli formulir pendaftaran. Oke, untuk yang pertama nanti waktu pendaftaran, insya Allah hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai dengan pukul 15 sore. Sedangkan untuk hari Sabtu yaitu pukul 9 sampai dengan pukul 12. Nah, untuk syarat pendaftaran ayah bunda yaitu yang pertama mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran. Yang kemudian yang kedua menyerahkan fotokopi akte dan KK masing-masing 1 lembar. Dan foto terbaru ukuran 4x6. Sedangkan usia minimal 6 tahun per Juli 2021. Ya. Sedangkan yang lainnya yaitu mengisi data siswa dan orang tua secara lengkap. Terakhir, sanggup mengikuti peraturan dan ketentuan sekolah tentunya. Ya. Untuk harga bagaimana ya Bunda? Nah, untuk harga akan kami share juga. Nah, di samping kami, samping saya, nah itu ada informasi keuangan. Nah, kelihatan ya kira-kira ya, ayah bunda ya. Mungkin bisa lagi. Nah, kelihatan ya, insya Allah ya. Jadi insya Allah untuk formulir 400.000, ya sama dengan tahun yang kemarin. Jadi kita tidak menaikkan. Dan juga untuk SPP juga sama, kita tidak naikkan, tetap sama seperti tahun yang lalu, yaitu sebesar Rp700.000. Nah, sedangkan untuk kegiatan pembelajaran ekstra outbound juga sama persis seperti tahun kemarin. Nah, sedangkan untuk DPP kita ada pilihan, ada 9 juta, 10 juta, 11 juta. Ya, itu juga termasuk nanti masuk ke gelombang bunda, ayah bunda ya. Nah, sedangkan untuk seragam memang ada perbedaan antara putra dan putri. Kalau putri nanti otomatis akan mendapat tambahan jilbab. Nah, seperti itu. Untuk total semuanya gelombang 1 ada yaitu sebesar Rp15.500.000. Nah, untuk gelombang 1. Nah, kemudian ini yang tadi ada beberapa surprise atau potongan untuk ayah bunda yang hari ini mengikuti Zoom ya, mengikuti Zoom dan juga yang sudah inden. Nah, di bawahnya itu ada diskon DPP lumayan besar. Nah, ini diskon yang pertama, coba kita lihat bersama-sama ayah bunda. Nah, untuk DPP masa inden hingga November ya, November bulan ini ya. Nah, langsung tidak main-main untuk non TK Aba. TK Aba itu TK Aisyah. Selain TK Aisyah yang di bawah Muhammadiyah, itu dapatkan langsung diskon sebesar Rp2 juta. Nah, Rp2 juta ya. Sedangkan untuk TK Aba Rp2.500.000 dari DPP langsung potong. Nah, alhamdulillah seperti itu. Ya, dapatkan sampai dengan November. Sedangkan nanti kalau sudah Desember sudah masuk gelombang 1.
Nah, maka akan berkurang untuk non TK ABA 1,5 juta dan yang TK ABA-nya mendapatkan potongan 2 juta rupiah. Oke, untuk ayah bunda segera langsung bisa menghubungi kami di kontak person yang ada ataupun langsung bisa hadir di sekolah. Mungkin bisa mengajak Ananda, mungkin lihat-lihat sekolah dan juga mungkin nanti bertanya apa kira-kira nanti programnya dan sebagainya. Kami persilahkan tentunya dengan protokol kesehatan ya, seperti biasa, seperti itu. Ya, untuk itu monggo kami persilakan, mungkin ada yang bertanya tentang keuangan ataupun syarat-syarat pendaftaran, kami persilakan kepada peserta hari ini, ayah bunda. Monggo yang mau bertanya. Ya, saya Oke. Eko Ini Bagus. Bapak. Oke, Ini Pak. pakai Melistia ya. Saya Eko Bagus. Oh, nggih, Pak Bagus, nggih. Iya, pakai bundanya. Mau tanya itu kemarin kan Ustadz Ain bilang itu nanti kalau memang saat sekolah sudah dibuka akan ada penyesuaian lagi mengenai itu. Apa ini sudah fix atau gimana maksudnya? Untuk rincian biaya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih matur suwun Pak Bagus yang kemarin sudah berkenan silaturahim ke sekolah dan pagi ini ikut gabung lagi. Jadi benar sekali yang disampaikan Pak Bagus, cuman untuk yang diinfokan Ustadz Ir tadi itu kebalikannya Pak Bagus ya. Jadi yang diinfokan Ustadz Ir tadi itu dalam kondisi normal. Karena setelah kita sharing dengan pimpinan, kita mencoba untuk berpikir optimis, yakin bahwa Juli besok kan masih ada berapa bulan itu kalau dari sekarang ini. Ada sekitar 8 bulan ya. Kita berharap sekolah sudah masuk normal sehingga kemudian biaya tadi itu sudah biaya di kondisi normal. Nah, include semuanya. Makanya tadi ada ekskul, ada outbound. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata Juli masih belum memungkinkan, maka uang ekskul yang sudah tercantum itu nanti akan kita kembalikan lagi ke jenengan semua. Ya, kita kembalikan. Kemudian uang outbound kita kembalikan ke jenengan semua. Kemudian uang kegiatan pembelajaran nanti akan kita kurangi lagi dan semua akan kita kembalikan. Jadi yang diinfokan tadi itu adalah dalam kondisi normal sama persis dengan tahun kemarin. Tahun kemarin juga demikian. Jadi kita sampaikan informasi di bulan seperti ini, itu Indonesia masih dalam kondisi aman-aman saja walaupun di Wuhan sudah rame ya. Di Wuhan sudah heboh, tapi di Indonesia masih rame. Begitu masuk Maret baru kita lockdown. Nah itu kemudian langsung kita adakan penyesuaian sehingga yang sudah terbayarkan kita kembalikan utuh ke orang tua tanpa kita kurangi. Jadi ekskul yang sudah terbayar kita kembalikan karena tidak ada ekskul. Outbound yang terbayar kita kembalikan karena memang tidak ada outbound. Jadi insya Allah penyesuaiannya nanti adalah penyesuaian kita kembalikan kalau memang kondisinya belum bisa masuk normal gitu Pak Bagus. Jadi yang infokan tadi info yang kondisi normal. Kalau yang kemarin di kantor yang sama jenengan saya sampaikan ke jenengan itu di kondisi pandemi ya. Jadi kemarin saya nyampaikan akan kita tentukan keuangan pandemi. Nanti kalau masuk normal kita undang menyesuaikan nambah. Kayaknya kok enggak enak ya. Moro-moro diundang nambah. Mendingan kita tentukan kondisi normal. Karena kita juga berharap kepada Allah semoga benar-benar normal. Sehingga enggak perlu ada lagi tambahan gitu ya. Tapi kalau ternyata kok masih pandemi, naudzubillah mudah-mudahan. Ya terpaksa pasti akan kita kembalikan utuh ke jenengan semua. Begitu mungkin Pak Bagus. Monggo kalau mau direspon lagi silakan monggo Pak Bagus. Oke. Mungkin satu lagi terakhir Ustadz, soal yang namanya anak-anak yang kepingin biasanya soal bahasa Inggris itu seperti apa Ustadz? Apakah cuman pendamping atau seperti apa? Itu aja. Sebelumnya ngapunten. Assalamualaikum. Alhamdulillah matur suwun. Kita ada program English habitual di sekolah kita dan kita ada tim khusus untuk mengawal Inggris ini. Bahkan kita angkat satu koordinator dari English teacher itu untuk mengawal program ini. Dan alhamdulillah
tadi yang jadi MC Ustaz Tia itu, nah itu Master of English itu Pak Bagus. Sampai ada satu siswanya yang kelas 1 ini kalau sudah belajar sama beliau udah enggak mau pakai bahasa Indonesia wis. Ada namanya Mbak Denis ya Ustaz ya. Denis itu ya Allah kalau sudah pelajaran sama Ustaz ya wis gak gelem pakai bahasa Indonesia Ustaz itu. Oh no ini English ini. Ya, kami justru malah ngelihat itu geleng-geleng. Wah iki anak wong Inggris ketemu guru Inggris. Insya Allah untuk bahasa Inggris akan kita kawal dan anak-anak kita prestasi Inggris ini juga sudah banyak yang diukir kemarin itu, termasuk kita kalau ngundang wali murid gini kalau enggak pandemi itu biasanya kita isi dengan storytelling oleh anak-anak. Sampai kemarin yang tahun kemarin itu anaknya waktu Ustaz tidak mau, Ustaz I want to one more saya kurang gitu ya, mau nambah tapi dalam bahasa Inggris. Insya Allah Pak Bagus bahasa Inggris akan kita kawal dengan sangat serius. Oke, matur suwun Pak Bagus sudah berkenan gabung dan juga berkenan untuk merespon dengan pertanyaannya. Oke, kami tunggu segera. Oke, untuk Ayah Bunda yang lain? Monggo yang lain. Kami persilakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas. Dan juga kami mengingatkan jangan lupa untuk terus mengisi link Google Form ya untuk absen ya di chat. Nah, karena kami lihat masih ada yang belum mengisi, hanya beberapa sebagian. Oke, monggo. Dan juga tetap kami ingatkan untuk bulan November ini ada potongan yang lumayan besar ya untuk DPP-nya. Insya Allah silakan bisa segera, ataupun kalau memang kami juga melayani Ayah Bunda siap untuk menjemput ke rumah dikala mungkin kalau sekiranya sibuk telepon ke kami akan kirim petugas untuk mengirim formulir pendaftaran langsung ke rumah panjenengan. Nggih, monggo. Jadi langsung Ustadz, saya mau daftar, saya ini sibuk, boleh nggak kirim ke rumah? Insya Allah kami siap akan mengirimkan langsung seperti layanan antar Gojek lah, online seperti itu. Dan nanti Ustadznya yang datang, tapi bukan Gojek Ustadz. Oh, bukan, ya. Kita yang datang. Bukan Gojek, nanti cuman bisa juga kalau mau lebih praktis ya lewat PPDB online. Ya, itu bisa dimanfaatkan. Ada PPDB online yang sudah kita cantumkan di banner belakang, ada juga menyantumkan PPDB online ya. Nanti tinggal transfer, nanti akan dikirimi nomor rekening yang bisa ditransfer sebagai bukti pendaftaran. Ya. Dan tadi terkait diskon di bulan November maupun di gelombang 1 itu kami menghitungnya bukan berdasarkan tanggal pembelian formulir Ayah Bunda nggih. Jadi saya ulangi lagi, kami menghitungnya bukan pada tanggal pembelian formulir, tapi pada pengembalian. Jadi jenengan beli formulir sekarang, tapi kalau belum mengembalikan di bulan November, berarti kita anggap belum mendaftar di bulan November ini. Kalau ternyata belinya sekarang November tapi mengembalikannya bulan Februari, berarti masuk gelombang 2 sudah. Kita hilang untuk yang tadi di gelombang 1 atau inden. Makanya kita kasih waktu sampai November itu yang sudah memastikan mengembalikan formulir atau sudah mengisi PPDB online dengan uang tanda jadi sebesar kalau nggak salah 2,5 juta ya. 2,5 juta sebagai tanda sudah resmi mendaftar di sekolah kami. Seperti itu mekanismenya ya Bunda. Nggih. Bagaimana? Yang lain? Nggih, Ayah Bunda mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi terkait dengan PPDB ataupun juga mungkin masalah yang lainnya ataupun ke Ustadz Heru, monggo. Juga masih ada di sini menemani kami. Ya, kalau tidak ada maka akan kami kembalikan ke host kita, ke Ustadzah Tia. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti webinar pada pagi sampai siang hari ini tentunya, dan kami berharap semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari kami panitia PPDB mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Iir atas penjelasan. Insya Allah
jelas. Kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan, bisa menghubungi kontak person atau hotline yang sudah tertera. Ya, di belakang layar sudah ada kontak person yang bisa dihubungi. Sekiranya nanti ada hal yang perlu ditanyakan mengenai Ananda tentang kematangan usia, anakku belum jangkep, usianya gimana nanti, bagaimananya. Jadi prosesnya seperti ini Bunda untuk pendaftarannya. Jadi panjenengan melakukan pembelian formulir. Setelah melakukan pembelian formulir, mohon diisi, dilengkapi persyaratan pendaftarannya. Setelah itu formulir itu dikembalikan. Nah, ketika mengembalikan itu sebagai tanggal syahnya bergabung dengan kami gitu Ustadz nggih. Nah, setelah itu pada saat mengembalikan formulir, Anandanya diajak karena kami akan ada observasi singkat, ingin mengenal lebih dekat tentang calon siswa kami. Jadi seperti itu Ananda. Apakah ada tes Ustadzah? Karena tadi ada pertanyaan Ustadz. Japri, Ustadzah apakah ada tes di sekolah kreatif? Insya Allah kami tidak ada tes masuk. Tidak seperti CPNS. Ya, pakai tes masuk. Begini Ustadzah, sedikit saya tambahkan lagi. Monggo Ustadzain. Bahwa sekolah kreatif ini didesain untuk semua anak manusia. Karena kita pengen benar-benar memanusiakan manusia. Dan ayah bunda perlu difahami, disadari, semua anak itu ciptaan Allah. Dan Allah menciptakan tidak ada yang namanya produk gagal. Semua by design. Dan setiap makhluk, bahkan makhluk apapun itu, bukan hanya manusia. Apalagi manusia. Yang katanya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada satupun anak yang tidak memiliki kelebihan. Begitu sebaliknya, tidak ada satu anak pun yang tidak memiliki kekurangan. Maka kita nggak perlu pusing dengan itu, karena itu sudah menjadi qadarullah. Tapi bagaimana semua anak itu yang bergabung dengan kreatif, bisa kita dampingi, bisa kita bina, bisa kita didik, kita antarkan untuk menjadi lebih baik, untuk mengembangkan dirinya, potensinya. Sekalipun anak itu menurut kebanyakan kita anggap banyak kekurangan, tetapi dengan kreatif insya Allah kita akan menemukan kelebihan-kelebihannya. Jadi di sini kita tidak membatasi anak model apapun yang mau gabung, termasuk beberapa anak yang berkebutuhan khusus, itu pun kami siap menerima, tentunya dengan observasi lebih dahulu, dengan kesepakatan, termasuk nanti apakah kemudian anak ini bisa cukup mandiri tanpa pendamping, ataukah perlu pendamping khusus atau shadow teacher. Kita ada shadow teacher Bapak Ibu ya, jadi jangan khawatir, siapapun jenengan ketika pengen bergabung dengan kreatif, modalnya cukup satu, nawaitu ikhlas bersama kreatif. Insya Allah kita akan menjadi keluarga selama-lamanya. Gitu saja. Amin. Alhamdulillah. Penjelasan yang lengkap dari Ustadz Ain, ayah bunda nggih. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan insya Allah bisa sedikit membuka mindset panjenengan semua bagaimana memilah dan memilih sekolah yang terbaik untuk Ananda. Bagaimana Ustadz? Cukup ya? Oke, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan menuju siang ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung pada acara hari ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk panjenengan semuanya. Dan yang lebih penting lagi untuk yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini, insya Allah ada special reward dari sekolah kami seandainya memang bergabung dengan tulus dengan Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Dan kami selaku panitia untuk kegiatan pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyajian, apabila ada hal-hal yang kurang sekiranya berkenan di hati panjenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata. Marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz Heru selaku konseptor sekolah kreatif, Ustadz Ain, Bapak Kepala Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Terima kasih pada semuanya yang sudah hadir by via Zoom. Terima kasih yang tak terkira. Dan saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ayah bunda, sampai bertemu di lain kesempatan. Dan jangan lupa
saksikan recording acara ini di YouTube channel Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Terima kasih.